Radio Roja. Jadi para ulama ulama fikih, para fuqaha, para ulama usul fikih, bagi mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu, dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita akan juga memulai kembali pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pembahasan sebagaimana yang sebelumnya sudah kita mulai dalam bab wakaf secara khusus, bagaimana ketentuan syariat dan hukum-hukum yang menyertainya. Anda bisa mengikuti selama 1 jam ke depan, dan untuk pertanyaan Anda bisa menyampaikan via telepon secara langsung di 021 823 6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 021 823 6543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini. Kami persilakan kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, sebelumnya sudah kita bahas pembahasan tentang wakaf, yaitu wakaf yang tidak dibolehkan. Itu bila wakif mewakafkan untuk hal yang diharamkan, manfaat untuk hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Sekarang pensyarah melanjutkan di antara bentuk hal yang masuk ke dalam yang tidak dibolehkan. Nah, bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yadkhul fi dhalika أن يسترط الواقف أن يصرف الوقف على أفراد معينين من ذريته، وهذا في ذلك بعض ذرية على بعض، فالصحيح أنه شرط باطل لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. Dan masuk ke dalam persyaratan yang batil adalah apabila seorang yang mewakafkan atau memberikan hasil daripada wakaf kepada orang-orang tertentu dari keturunannya, atau mengutamakan satu bagian kepada bagian yang lain, mengutamakan bagian keturunannya dari bagian yang lain. Maka yang sahih bahwa persyaratan seperti ini adalah batil, sebagaimana hadis, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak keturunan kalian. Ya. Kalau si wakif mengatakan, yang mau berwakaf mengatakan ini hasil dari wakaf gedung ini sebagian untuk maintenance gedung dan pengembangan harta wakaf, sisanya adalah untuk anak tertua saya dan keturunannya, atau anak bungsu saya dan keturunannya, atau hanya anak laki-laki saya dan keturunannya, atau anak perempuan saya dan keturunannya. Ini termasuk
batil, tidak sah wakafnya, karena ini menyayangi sebagian anak dan tidak menyayangi sebagian anak keturunan. Padahal Nabi mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Takwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Ya. Tapi kalau bukan muayyan, bukan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, dengan sifat, itu tidak ada masalah. Seperti umpamanya yang sering kita contohkan, siapa di antara anak cucuku yang mempelajari ilmu syar'i dan mengajarkannya kepada masyarakat, dia mendapatkan manfaat dari harta wakaf ini. Ini boleh, karena dia bukan orang tertentu, tapi dengan sifat. Wallahu a'lam. أما إن كان الوقف قد اشترط أن يصرف في مصرف مباح فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الشرط باطل لأن الوقف إنما شرع للتقرب به إلى الله تعالى وهذا غير موجود في هذا الوقف. Adapun apabila wakif mensyaratkan bahwa hasil daripada wakaf disalurkan kepada perkara yang mubah, maka jumhur ahlul ilmi atau para ulama jumhur berpandangan bahwa ini termasuk persyaratan yang batil, karena wakaf tidak lain disyariatkan dalam rangka bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menyalurkannya ke dalam perkara yang mubah maka ini tidak terwujud. Ya, baca footnote-nya. Naam. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila jawazi hadha syart. Qala fi syarh al-mumti' inda kalamihi ala masrif al-waqf in kana ala jihatin 'ammah fa innahu yushtaratu an yakuna ala birrin wa in kana ala muayyanin fa innahu la yushtara an yakuna ala birrin walakin yushtaratu an la yakuna ala ismin. Disebutkan dalam syarah Mumti', apabila wakaf ditujukan untuk kemaslahatan umum, maka wajib disyaratkan untuk suatu kebaikan. Akan tapi apabila ditujukan hanya untuk orang-orang tertentu, maka tidak disyaratkan dalam hal ini di atas albir, kebaikan. Walakin yushtara, akan tapi persyaratan yang perlu adalah tidak adanya unsur atau perkara-perkara yang dosa. Fa idza waqafa ala la'bil qurrah la yasih. Apabila diwakafkan untuk permainan sepak bola, maka ini memain bola. Nah, kepada pemain bola maka ini tidak sah. Li'annahu jihah, karena ini tertentu. Wala budda an yakuna ala bir, maka wajib diniatkan untuk suatu perkara yang baik. Wa hadza laisa bibirin, dan hal ini bukanlah satu kebaikan. Wala waqafa ala fulanil yahudi alladhi ya'isu bainana wa laysa bainana wa bainahu harbun wa kana lahu ahdun fa innahu yasih. Apabila wakaf diberikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di antara kita dan tidak ada antara kita dengan mereka pertikaian atau peperangan, dan adanya perjanjian damai dengan mereka, maka ini sah. Li'annahu ala muayyanin, karena ini ada pada tertentu. Wa yasihu aidan ala nasrani muayyanin. Demikian juga boleh atau sah wakaf kepada orang Nasrani yang tertentu. Li'anna hadha mimman lam yanha an birrihi, karena ini merupakan perkara yang tidak dilarang bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wal waqif lam yartaqib ma nahallahu anhu, dan wakif tidak berbuat satu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wala yasduq alaihi annahu amila amalan laysa alaihi amrullah wa rasuluhu li'anna laqad adina fi dzalika. Dan walam yusaddiqu alaihi annahu, dan tidak dibenarkan bahwa dia beramal dengan satu amalan yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Li'anna laqad adina fi dzalika, karena Allah telah mengizinkan dalam perkara tersebut. Nah. Ya. Tadi yang dipilih oleh Syekh Abdullah bin Jibrin, Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin, beliau mengatakan menurut mayoritas para ulama bahwa kalau
manfaat dari wakaf adalah untuk sesuatu yang mubah. Ya, jumhur para ulama mengatakan itu tidak sah, batil. Tetapi menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni' bahwa dilihat kalau jihad kalau pihak umum itu banyak, kalau umpamanya dia mengatakan saya wakafkan gedung ini atau kebun ini hasilnya untuk para pemain bola. Para pemain bola itu banyak. Itu jihad namanya, pihak yang tidak tertentu. Ini tidak boleh kalau itu adalah mubah. Ya. Tetapi kalau muayyan tertentu boleh. Seperti dia mengatakan, saya punya teman sekolah dahulu seorang Yahudi, seorang Nasrani, namanya seperti ini, Peter atau apa namanya. Ya, orangnya dulu baik. Saya berniat dan kalian hubungi nomor dia. Saya berniat, saya syaratkan wakaf ini 10%-nya untuk dia dan keturunannya umpamanya. Ini tidak ada masalah, boleh. Kalau orang tertentu, dan karena seorang Muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab yang tidak sedang perang, tidak terlarang mereka berbuat baik kepadanya. Antabarruhum, kata Allah, wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. ومن أمثلة ذلك أن يشترط الواقف أن يصرف رأي وقفه على إنشاء الملاعب الرياضية أو على نفقة تنظيم الألعاب الرياضية ونحو ذلك. Dan di antara permisalan dari hal yang di atas, yaitu di mana wakif mensyaratkan untuk memberikan hasil wakafnya membangun lapangan bermain olahraga atau lapangan olahraga, atau untuk memberikan nafaqat operasional, ya, pembiayaan atau operasional dari lapangan olahraga atau yang semisalnya. Tanzim. Tata kelola manajemen. Ya, mengelola. Nah, pengelolaannya. Pengelolaan permainan olahraga. Nah. Ya. Termasuk menurut al-muallif, kalau dia berikrarkan wakaf, mengatakan hasil dari aku wakafkan gedung ini hasilnya untuk membangun lapangan-lapangan olahraga. Ya, hasil ada 2 miliar, 3 miliar per tahun. Per tahun ini bikin stadion bola di sini, stadion bola di situ. Ini wakafnya tidak sah. Ya. Karena menurut Syekh Utsaimin juga tidak sah, karena sifatnya adalah jihad. Ya. Atau untuk biaya operasional manajemen olahraga. Ini juga tidak sah. Fadhal. Wa yasihhu al-waqf bil qaul wa yasihhu al-waqf kadzalika bil fi'l. Dan sah wakaf dengan perkataan, sebagaimana wakaf juga sah dengan perbuatan ad-dal alaihi, yang menunjukkan kepadanya. Mislu ayya baniya masjidan aw ya'dhana bis salati fihi aw siqaya wa yasra'uha linnas. Seperti dengan membangun masjid atau memberikan izin kepada manusia untuk salat di dalamnya, atau menyediakan air minum untuk manusia. Li'anna al-'urfa jarun bih wa fihi dalalatun 'ala al-waqfi fajaza an yusbita bihi kal qawli. Karena al-'urf atau adat kebiasaan berlaku dalam hal itu, dan di dalamnya ada dalalah, qarinah atau penunjukan bahwasanya semua itu digunakan untuk wakaf, maka diperbolehkan dan sah sebagaimana perkataan. Ya, wakaf bisa dengan ucapan. Dia ikrarkan
ini gedung saya wakafkan, hasilnya adalah untuk umpamanya para penuntut ilmu syar'i atau untuk dakwah mengajarkan Al-Quran dan para pengajar Al-Quran dan seterusnya. Ya, itu jelas sah. Ini tidak ada ucapan beliau. Tidak ada ucapan. Tapi tahu-tahu karena tanahnya strategis, dia bangun di atasnya bangunan segi 4. Dan beliau sediakan karpet untuk sholat. Kan beda itu karpet, jenis karpet untuk sholat. Beliau sediakan juga tempat wudhu dan toiletnya. Tempat parkiran juga beliau sediakan. Dan beliau buka 24 jam, tidak dikunci, tidak dipagar. Ya. Maka ini bisa dinamakan masjid wakaf. Ya. Atau beliau buat sumur artesis, lalu dibuatkan filternya, kemudian air layak minum langsung dan dibuatkan pendinginnya juga. Dan dia tulis di situ air sabilillah. Siapa yang mau ambil dari luar silahkan, ya. Dan tidak dia kunci, maka ini bisa dinamakan sumurnya wakaf, airnya wakaf. Walau dia tidak pernah mengucapkan. Kecuali kalau dia mengucapkan umpamanya ini karena tidak ada masjid di sini, seputaran sini, dan orang banyak berlalu lalang butuh orang untuk sholat, saya buka sebagian rumah saya, ya, saya tulis musalla. Nanti kalau sudah ada masjid, ini mau saya tutup. Itu tidak ada masalah. Berarti wakaf sementara. Ya. Nah. Wala yajuzu bai'uhu ila an ta'attala manafi'uhu bil kulliyah. Dan tidak diperbolehkan menjual wakaf apabila kecuali kemanfaatannya tidak dapat lagi digunakan secara total. Fayuba'u wa yashtari bihi ma yaqumu maqamahu. Nah, fayuba'u wa yashtara bihi ma yaqumu maqamahu. Maka dijual lalu kemudian dibeli dari di tempat atau dengan yang lain yang serupa dengannya atau yang menggantikan kedudukannya. Lianna fi bai'ihi hina idzin istibdalihi bi ainin ukhra istibqa'an lil waqfi bi ma'nahu. Karena dengan menjualnya pada kondisi itu atau mengganti dengan yang lain di tempat yang lain menjaga kekekalan dari wakaf secara makna. Lima ta'adzara baqa'uhu ala halil awla. Karena adanya uzur kekekalan wakaf pada kondisi yang pertama. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الوقف أيضا إذا ضعفت استفادة منه كثيرا. Dan sebagian para ahli ilmi berpandangan diperbolehkan menjual wakaf apabila kemanfaatannya sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Lemah. Kalau tadi tidak sama sekali, kalau ini lemah. Minim ya, minim. Ya, untuk bisa dimanfaatkan dan tidak maksimal. Wa kana fi naqlihi maslahatun kabirah. Dan dengan dipindahkan ada kemaslahatan yang besar. Lima sabata min anna kulla min Umar wa Utsman naqada bina al-Masjid Nabawi. Sebagaimana telah sabit pada Umar dan Utsman di mana keduanya membongkar bangunan Masjid Nabawi wa banahu bana'an jadidan wa wassa'ahu. Kemudian keduanya membangun dengan bangunan yang baru dan memperluasnya. Lima dhaqa bin nasi, karena yang pertama sangat tidak memuat banyak manusia. Fa idza jaza ibdalu bina'il masjid bina'in akhar fali'anna yajuzu ibdalu waqfi alladhi yastaghilu bi waqfin akhar afdal minhu awla wa ahra. Maka apabila diperbolehkan mengganti masjid dengan bangunan yang lain, dengan bangunan yang baru, maka diperbolehkan mengganti wakaf alladhi yastaghilu bi waqfin akhar afdal minhu wa awla wa ahra, dengan bentuk wakaf yang lain yang lebih utama dan lebih baik.
Waqad qayyada ba'du ahli ilmi sihhatu bai'il waqfi istibdalihi bi muwafaqati qadil balad. Dan sebagian ahli ilmu mengikat pembolehannya dan sahnya mengganti wakaf atau menjual apabila diberikan izin oleh penguasa negeri. Li'annahu alladhi yaqdiru dzalika. Li'annahu huwa alladhi yuqaddiru dzalika wa hadha huwal aqrab. Karena penguasa yang mampu untuk melakukan hal itu dan ini yang lebih benar. Nah. Ya. Ini pembahasan baru, itu bolehkah wakaf dijual? Kalau dijual untuk kepentingan anak keturunan si wakif, jelas ini haram. Tapi kalau dijual untuk kepentingan wakaf, ini boleh. Seperti apa contohnya? Umpamanya mereka wakaf masjid di suatu daerah. Qadarullah, daerah itu karena satu dan lain hal, mungkin gempa dan segala macam, sudah tidak dihuni orang lagi. Dan masjid masih ada. Ya. Tapi orang sholat sudah tidak ada di situ. Ini boleh dijual? Boleh. Dijual, kemudian hasil penjualannya dibangun masjid lagi. Ini menurut mayoritas para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak pun tak berguna total, tapi tidak maksimal manfaatnya. Umpamanya dia membangun wakaf masjid daerah tersebut, ya. Kemudian masjid agak jauh ada juga, sehingga masjid ini tidak maksimal. Ada sih yang azan sholat tapi paling 2 orang, 3 orang, ya. Jumatan nggak ada, ya. Ini berarti tidak maksimal. Bolehkah ini dijual, dipindahkan uang hasil penjualannya ke daerah yang tidak ada masjid sehingga pemanfaatannya lebih maksimal? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Apa dalilnya? Qiyas. Qiyas atas perbuatan sahabat Nabi yang menjadi ijma', yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Bahwa Umar di masa beliau meluaskan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan Utsman di masa pemerintahan beliau memperluas Masjid Nabawi. Ya. Ini masih bisa, masjid masih bisa dimanfaatkan. Kenapa beliau robohkan? Merobohkan sama aja dengan menjual. Sehingga, ya, kalau itu boleh, maka kan berarti masjid yang lama dirobohkan, dibangun yang baru. Berarti kan mengganti wakaf. Ya, kalau itu boleh, maka ini juga boleh. Bila tidak maksimal. Namun, siapa yang menentukan ini penggunaannya maksimal atau tidak? Ini juga penting. Karena jangan-jangan nanti seorang wakaf tanah dan bangunan untuk masjid, tahu-tahu dijual oleh DKM-nya. Ya, dengan alasan tidak maksimal. Kalau dengan alasan nggak ada lagi orang sholat di sini, nah itu jelas. Tapi kalau tidak maksimal, ini umpamanya dahulu itu adalah daerah jalan ramai dilalui oleh mobil bis luar antar kota. Qadarullah, jalan berubah masuk ke tol, sehingga jalan ini tidak ramai lagi dan dia jauh dari perkampungan masyarakat. Ya, tidak ada imam rotib, nggak ada. Ya, sehingga itu masjid tidak terurus. Bagian udah bocor-bocor, dalam kondisi ini boleh dijual. Ya, tapi yang menentukannya ini penting. Harus ada persetujuan qadhi al-balad. Qadhi kalau negara kita bentuknya berarti pihak KUA, Kantor Urusan Agama, bagian wakaf. Ya, mereka yang
memberikan surat untuk boleh ditukar guling atau dijual dan hasilnya untuk dipindahkan ke umpamanya rest area. Kalau umpamanya pihak rest area tidak menyediakan masjid untuk sholat Jumat, ada paling musola atau langgar kecil, tidak bisa untuk sholat Jumat, bisa dipindahkan ke situ. Baki qalil Syekh. Wal farsul habis ay al mawquf lil jihad idza lam yasluh lil ghazwi bi'a wa ishtara bihi ma yasluh lil ghazw lima sabaqa dzikruhu fil mas'alati al madiyah wa hadha mujma'un alaihi. Dan demikian kuda perang yang digunakan untuk berjihad yang tidak bagus lagi, apabila tidak bagus atau tidak bisa digunakan untuk berperang, maka dijual dan dibeli dengan sesuatu yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk berperang, sebagaimana yang telah disebutkan penjelasannya pada permasalahan sebelumnya, dan ini ijma'. Wal masjid idza lam yantafi bihi fi makanin bi'a wa nukila ila makanin yantafa'u bihi lima sabaqa dzikruhu qariban. Demikian juga masjid apabila tidak bisa dimanfaatkan pada tempat pertama, maka dijual dan dipindahkan ke tempat yang lain agar bisa dimanfaatkan sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Nah. Ya. Begitu juga turunan dari ini, contohnya bila seorang mewakafkan kudanya untuk jihad fisabilillah. Qadarallah kuda sakit atau sudah berumur tidak setangkas pada waktu diwakafkan, ini bagaimana? Boleh dijual dan dibeli kuda lagi hasil penjualannya. Bahkan masjid juga begitu, dan ini ijma' para ulama. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Pemirsa dan pemerhati Roja, demikian beberapa poin dan ketentuan hukum syariat dalam bab wakaf. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk memperdalam materi. Silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Baik, kita akan angkat untuk penelpon terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, halo. Silakan. Halo, silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf, sepertinya ada gangguan teknis, kita matikan dulu. Baik, kami angkat dulu pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apabila dalam sebuah pondok pesantren dibangun masjid dengan wakaf oleh seseorang, lalu kemudian masjid tersebut dirobohkan dengan alasan bahwa tidak memuat lagi karena santri yang banyak, lalu dibangun lagi masjid yang lebih luas dari wakaf orang tua yang lain, Ustaz, tanpa ada izin dari wakif yang pertama. Pertanyaannya, apakah ini masuk ke dalam bab yang kita bahas, diperbolehkan? Dan yang pertanyaan yang kedua, ketika wakif yang pertama sudah dirobohkan, apakah pahala wakafnya tetap berjalan? Jazakallah khair. Ya, ini pembahasan kita tadi, karena manfaatnya tidak maksimal lagi. Sama seperti Umar merobohkan Utsman bin Khattab, Utsman bin Affan merobohkan Masjid Nabawi, dirobohkannya bukan masjid pondok. Ya. Maka ini boleh, tidak ada masalah. Lalu permasalahan, apakah pahala si wakif yang sebelumnya hilang? Jawabannya tidak. Ya. Dia sudah berwakaf, pahalanya sudah tetap di sisi Allah Jalla fi'ala. Sadaqatin jariyah. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian karena dia berwakaf, walau orang tidak memanfaatkannya, pahalanya tetap. Tadi dia berwakaf karena di jalan itu ramai perlintasan bus antar kota, ya, ada masjid masyarakat ke dalam, ya, dia pas di pinggir jalan dia buat. Lalu kemudian
ada jalan tol sehingga masjidnya tidak ada lagi orang sholat. Apakah pahala wakafnya hilang? Jawabannya tidak. Ya, tidak hilang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya akhi. Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian ikhwan yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Baik, kita akan terima via telepon, silakan. Halo. Iya, silakan. Kedengaran, Ustaz? Taib. Belum ada yang masuk juga ya, akhi? Nah, barakallahu fiik. Mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan dicoba kembali. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah wakaf untuk keturunan yang kita miliki dari anak dan cucu itu ada batasannya atau selamanya? Jazakallah khair. Terserah Anda. Ya, kalau Anda bunyinya seperti apa? Kalau untuk anak saya, setelah itu generasi saya seterusnya, baik dari jalur laki perempuan, maka seluruhnya dapat. Ya. Kalau Anda mengatakan anak terus cucu, maka dalam terminologi Islam, yang cucu itu anak dari laki-laki. Dari anak laki-laki Anda. Cucu dari anak perempuan tidak dinamakan cucu dalam terminologi syariat. Kecuali tadi Anda ikrarkan. Ya, baik anak dari anak laki ataupun anak perempuan garis keturunan, yang penting ada hubungan dengan saya, boleh. Qadarullah, kemudian habis anak cucu Anda di level ketiga atau keempat, kelima. Apakah hilang pahalanya? Jawabannya tidak. Pahala Anda terus, ya. Lalu kepada siapa diberikan? Ini diberikan kepada kaum muslimin, ya, secara umum. Kalau ada kerabat yang masih dekat, silahkan. Kalau tadi dengan mengatakan yang miskin atau yang menuntut ilmu syar'i, maka sifat itu bisa diberikan kepada yang memenuhinya. Kategori tadi. Baik, jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kita akan angkat pertanyaan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Dengan Prima, Pak Ustaz, di Pineng. Baik, silakan. Prima, pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, mungkin ini mohon maaf agak melenceng dari topik, tapi cukup mengganggu hati kami nih Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, saat ini kami telah memiliki KPR Pak Ustadz di Bank Syariah. Nah, lalu cicilannya masih ada beberapa tahun lagi, masih banyak lah gitu ya. Nah, tapi kalau melihat dari tabungan kami itu adalah Prima naik haji. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz, hukumnya Pak Ustadz? Ulang, kalau melihat tabungan kami belum selesai pertanyaannya. Tadi sempat terputus. Diulang di bagian akhirnya. Melihat tabungan kami ya. Saat ini kami bisa untuk pergi haji Pak Ustadz. Tapi untuk menutup cicilan KPR-nya tidak bisa. Itu bagaimana Pak Ustadz mengenai hal ini Pak Ustadz? Kalau Anda berangkat haji, KPR nggak bisa. Bukan. Kalau berangkat haji, KPR masih bisa karena setiap bulannya kami ada penghasilan yang tetap Pak Ustadz. Insya Allah bisa. Masih bisa. Ya, tidak ada masalah. Anda mendaftarkan haji, tapi apakah wajib? Jawabannya tidak. Ada hutang kami pergi haji nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Tidak ada masalah, karena Anda berangkat haji 100 tahun lagi mungkin. Ya, Anda di mana? Halo? Bapak di mana Pak lokasinya? Domisilinya? Di Pening ya? Halo? Iya, halo. Halo? Mohon maaf Pak Ustadz, tadi agak terputus ya. Mungkin sinyalnya. Bapak domisilinya di mana Pak? Ustadz, ya? Bapak domisilinya di mana? Di Penang Pak Ustadz. Penang, Malaysia. Penang, Malaysia. Antriannya panjang nggak di Malaysia naik hajinya? Atau harus dari Indonesia? Enggak
kalau kami insya Allah mudah-mudahan ya, kalau ada kemudahan itu bisa mendapatkan undangan Pak Ustadz. Tapi tetap membayar gitu. Ya, tidak ada masalah. Kalau ada kemungkinan lebih cepat, ya itu menjadi wajib pada waktu itu bila Anda memiliki kelebihan dari sisa pembayaran hutang. Nah, Baik. demikian. Jazakallah khair Pak Ustadz, infonya. Terima kasih banyak. Baik, Prima, jazakallah khair, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan. Tapi kalau di Indonesia beliau berada, Ya, sahabat. Indonesia antrian sekarang ada di sebagian kota sudah 100 tahun. Allahu Akbar. Di kota-kota lain minimal 50 tahun. Ya. Dalam Islam tidak ada kewajiban, wajibnya sekarang dilaksanakan 50 tahun lagi. Dia kewajibannya pada waktunya. Itu sekarang ada haji, Anda punya dana dan bisa berangkat. Itu wajibnya sekarang. Kurban umpamanya bagi yang mampu. Ya. Sekarang Anda uang banyak. Untuk beli 100 kambing pun masih bisa. Apakah Anda wajib kurban di 10 Zulhijjah tahun ini? Jawabannya dilihat. Nanti masuk awal Zulhijjah, apakah kemampuan Anda masih ada? Kalau masih ada, iya. Bagi yang mewajibkan dari mazhab Hanafiyah, wajib. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah, berarti disunnahkan. Ya. Maka agama Islam agama yang mudah. Sesuai kemampuan Anda pada masuk waktu wajibnya. Ya. Seperti itu ya, akhi. Maka kalau sekarang Anda mendaftar haji, lebih baik uangnya Anda gunakan, kembangkan untuk kepentingan Anda yang lain. Kecuali ada kelebihannya, silahkan. Yang jelas kita selalu mendoakan agar pemerintah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan kusutnya permasalahan haji di negara kita. Allah barik fiik. Jazakallah, barakallahu fiik, Ustaz. Demikian tambahan faidah Prima, semoga bermanfaat dan juga buat kaum muslimin. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon dalam bab wakaf. Kami sampaikan kembali pembahasan pagi ini. Kita angkat. Halo, silakan. Sudah masuk. Halo, silakan. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, Umu, di mana? Waalaikumsalam. Iya, di mana, Umu? Dengan siapa, di mana? Halo. Nandian. Baik, silakan pertanyaannya. Gini, Ustaz, melenceng dari tema. Iya, silakan. Saya kan 10 tahun yang lalu saya pensiun terus saya dapat uang pesangon dalam bentuk seperti DPLK, tapi baru bisa dicairkan pada usia saya nanti 46 tahun. Nah, sekarang kan usia saya sudah 49 tahun, tapi saya belum cairkan. Apakah itu harus bayar zakat zakat mal ya, Ustadz? Harusnya bisa Anda cairkan tapi belum dicairkan. Harusnya bisa dicairkan. Iya, berarti tiap tahun dia terkena zakat setelah Anda keluarkan dana pengembangannya, karena itu riba. Dan kalau bisa Anda cairkan dan tidak Anda cairkan, Anda juga berdosa. Dosa karena dengan tidak dicairkan itu penambahan bunga ribanya terus berjalan, kan ya? Iya. Ya, maka Anda terkena dosa riba. Maka sebaiknya cairkan secepatnya agar tidak terkena dosa riba. Ya, kemudian ketika itu Anda keluarkanlah, hitung bunga ribanya berapa dari awal, sisanya itu yang Anda zakatkan. Ustaz, apa? Maaf, untuk perhitungannya bagaimana, Ustaz? Pada saat usia saya nanti, pada saat tahun yang pertama dihitung pada saat total pada tahun yang bersangkutan gitu, Ustaz? Sebentar, saya akan
tunjukkan kepada Ibu. Disimak ya Ibu ya. Ya. Silakan Ustaz. Pada usia 46 tahun tadi kan bisa dicairkan. Nah, Ustaz. Ya. Sekarang umur 49, berarti ada 47, 48, 49. 3 tahun. Ditambah tahun pertama ketika diterima 46. Nah, sahih. Berarti sekarang Anda 4 kali berzakat. Ya. Cairkan semuanya, keluarkan bunga ribanya atau dana penambahannya, berikan itu kepada fakir miskin. Kalau ada kerabat fakir miskin, berikan kepada mereka. Yang Anda terima bersih itu halal milik Anda. Kemudian zakatkan dahulu sekali 2,5%. Keluarkan pada fakir miskin. Lalu sisanya 2,5% lagi. Keluarkan kepada para asnaf mustahik zakat. Lalu sisanya 2,5% lagi. Lalu sisanya 2,5% lagi. Selesai sudah. Masya Allah. Jadi 4 kali berzakat Ustaz ya? Iya. Baik. Demikian Ibu, semoga menjadi pencerahan dan bisa difahami, dan semoga Allah mudahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Jazakillah khair warakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Nah, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu, di mana? Dengan Ummu Asri, akhi Di mana? Jakarta. Baik, silakan Ummu. Begini Ustadz, pada bulan Desember 2024, Ana memiliki emas LM sebesar 200 gram, tapi Ana lupa jumlahnya 200 gram sekian gitu kan. Nah, kalau Ana hitung sesuai dengan kalender Masehi, karena Ana belum tahu kalau ternyata harus dihitung dengan kalender Hijriah untuk mengeluarkan zakat malnya. Nah, pada saat itu Ana mengeluarkan 2,5%. Sebentar. Ibu Desember 24 memiliki 200 gram LM. Iya, benar. Itu kewajibannya di Desember 2025. Kan masih lama. Oh, nah itu Ustadz, jadi Ana tuh belum tahu tentang perhitungan zakat mal, jadi Ana ngerasa udah masuk nisab gitu kan. Iya, sudah nisab, betul. Tapi jatuh tempo pembayarannya nanti Desember 2025 kurang 11 hari. Berarti di November, perkiraan di 19 November. Jadi Ana kemarin akhirnya di bulan Desember akhir itu Ana mengeluarkan nisab. Ibu mengeluarkan zakat berarti 1 bulan setelah terima emas, Ibu keluarin zakat. Tidak masalah, nanti di November 2025 konversi lagi. Yang dikeluarkan itu sudah cukup atau masih kurang. Kalau di November berapa? 19 November 2025 ini emas Ibu naik jadi 400 gram. Yang kemarin dulu baru 5 gram dikeluarkan, sekarang keluarkan lagi selisihnya 5 gram lagi. Nah, Ustaz. Nah, ini kemarin Ana ada aplikasi yang Ana beli di di aplikasi Excel Google Sheet gitu, Ustaz. Ana sudah masukkan semua LM Ana di sana. Nah, terus menurut perhitungan zakat nisabnya itu akan itu baru terpenuhi tanggal 5 Februari 2025. Nah, menurut yang mempunyai aplikasi tersebut, berarti Ana jatuh nisabnya itu nanti tahun depan gitu, Ustaz. Benar ya? Enggak benar, Ibu. Oh, begitu. Ngapain lu masukkan aplikasi orang yang hidup masih ada? Oh, kan Ibu bertanya ke saya. Oh, nah, Ustaz. Soalnya kemarin itu pengen nanya hari Kamis lalu, tapi kadarullah belum kebagian. Sekarang sudah jelas? Iya. Ya. Nah, sekarang Ana tuh sekarang jumlahnya alhamdulillah sudah 322 gitu, Ustaz. Nah, tapi itu jumlahnya kan Ana catat di tanggalan gitu ya, Ustaz.
Nanti anak hitungnya lagi gimana ya Ustaz? Nanti di 19 November tahun ini, biarinlah semuanya ngumpul jadi berapa? Anggap jadi setengah kilo. Ya. Ya, setengah kilo dibagi dengan 40 atau dikali 2,5%. Berarti berapa gram itu? Oh, berarti November tahun ini ya Ustaz? Iya. Ah ya, nah Ya. Ustaz. Kalau anggap umpamanya sekitar 15 gram. Kalau tadi Anda sudah keluarkan baru 5 gram, sisanya lagi sekarang keluarkan 10 gram di 19 November tahun ini. Cukup jelas ya Umu ya? Iya, nah Ustaz. Baik, Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, jazakallah khair. Ustaz. Nah, wa iyyakum barakallahu fiik. Alhamdulillah. Zakat emasnya sudah. Demikian dengan ada persyaratan nisab dan haul, semoga Allah mudahkan Umu untuk bisa mengeluarkan zakat pada waktunya. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp di 0218236543. Halo. Halo. Iya, silakan. Halo. 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 Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Darwin, Ustaz di Medan. Baik, silakan Pak Darwin. Nah, Darwin silakan. di Medan, Ustaz. Silakan pertanyaannya Pak. Langsung. Pertanyaannya gini, Ustaz. Ustaz, saya punya keluarga kan sedang akan membagi waris untuk adik-adik gitu kan. Ya. Yang saya tanyakan adalah gini. Pada saat ayah saya meninggal dulu, kami berenam. Kemudian waktu berjalan adik saya 2 meninggal. Kemudian yang saya mau tanyakan ini, yang meninggal itu salah satunya adalah perempuan. Dan saat ini meninggal tidak punya anak gitu, tapi masih ada suami. Nah, apakah hak waris itu suami berhak untuk memperolehnya atau bagaimana Ustaz? Ia berhak. Dia dapat setengah, sisanya untuk saudara-saudari dari adik Anda. Oke. Aduh. Iya, silakan Pak. Ya, termasuk apakah untuk ibu waktu itu ibu masih hidup Ustaz? Ibu dapat 1/6. 1/6 ya Ustaz ya. Nah, cukup jelas Pak? Oh, 1/6. Baik. Baik Ustaz, sudah jelas buat saya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak. Semoga Allah mudahkan pembagian warisannya Pak ya. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik ya Ustaz, apakah diperbolehkan mengambil laba dari madrasah yang dibangun di atas lahan wakaf, atau kita hanya boleh menerima gaji saja Ustaz dari mengajar? Jazakallahu khair. Gak paham saya maksudnya. Maksudnya dalam biaya operasional sekolah begitu, ada dibuatkan, dianggarkan laba. Nah, Ustaz. Laba untuk? Ada mungkin operasional, ada sebagian buat gaji, ada sebagian. Kalau masih untuk manfaat, yaitu sekolah, tidak ada masalah. Itu membeli beberapa fasilitas sekolah. Tapi untuk pengurus yayasan tidak boleh. Ya, atau diberikan bonus kepada para guru, bagus. Kepada sivitas, kembali kepada sivitas madrasah. Iya, sivitas sekolah tadi. Sekolah, nah, masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami sudah berencana membangun sekolah dengan donasi wakaf yang sudah terkumpul. Rencana pembelian lahan masih tertunda karena belum cukupnya dana. Akan tapi kami bisa dengan dana yang ada menyewa tempat, Ustaz. Bagaimanakah mekanisme sewa tempat dengan dana wakaf yang ada, Ustaz? Sambil menunggu tambahan donasi wakaf untuk kita bisa membeli lahan. Jazakallah khair. Ya, kalau regulasi dari pemerintahan tidak mengharuskan milik sendiri,
ya, masih dibolehkan menyewa, tidak ada masalah. Ya, gimana akadnya? Tentu sekolah ada yayasan. Yayasanlah yang berakad dengan pihak pemilik gedung dan lahan. Akadnya akad sewa biasa. Dibuat agak panjang, 5 atau 10 tahun, sehingga pendidikan berjalan aman dalam program tersebut. Dan adanya hasil dari itu bisa kembali kepada dana wakaf lagi, Ustaz ya? Hasil dari penyewaan itu kan digunakan dengan pembiayaan dengan donasi wakaf yang ada. Terus rencana membeli lahan belum tercukupi karena donasi masih kurang, akan tapi dengan donasi wakaf yang ada kami masih bisa melakukan penyewaan. Ya udah sewa. Terus ya, Masya Allah. Hasil dari mana maksudnya? Ya, artinya setelah 10 tahun kemudian terkumpul baru wakaf kemudian cukup. wakaf cukup baru bisa beli lahan. Ya udah. Nah, Ustaz. Tidak masalah. Ya, ketika cukup beli lahan. Baik, Ustaz. Ya. Nah, jazakallah khair, demikian skema yang disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila waris yang tidak tertunaikan pada saat wafatnya orang tua, sehingga ada beberapa ahli waris yang keduluan wafat setelah ayah, di mana anak-anak tersebut belum menikah, apakah ada kewajiban dan sebagainya sudah menikah dan punya anak, apakah warisan haknya dikembalikan kepada anak-anaknya, Ustaz, atau diberikan kepada saudara-saudara yang wafat? Jazakallah khair. Ya, kepada ahli warisnya. Kalau dia belum menikah, ayah, ibunya kalau masih hidup dapat 1/6. Sisanya untuk saudara-saudarinya yang masih hidup. 5/6. Kalau dia sudah menikah, kalau dia adalah laki-laki, istrinya mendapat 1/8 kalau sudah punya anak dia. Kalau tidak punya anak, istrinya mendapat 1/4. Anaknya mendapat, kalau anaknya perempuan 1 orang, 1/2. Anak perempuannya 2 orang, 2/3. Kalau ada anak laki-laki, ya, sisanya mereka ambil untuk anak laki-laki. Kalau tidak ada anak, maka kembali sisanya kepada saudara-saudari dan ibunya. Alhamdulillah. Jazakallah khair, demikian akhi, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seseorang yang berhutang kepada seseorang lain atau orang lain dan dia tidak bisa mengembalikan, dan setelah beberapa waktu kemudian dia ada rizki untuk mengembalikan pinjamannya. La qadarallah, orang yang pernah meminjamkannya sudah pindah tempat dan domisilinya tidak diketahui sampai saat ini. Saya sudah berusaha mencari dan belum ada solusi. Mohon arahan dan nasihatnya, Ustaz. Bagaimanakah pengembalian pinjaman yang kita tidak ketahui orangnya? Jazakallah khair. Anda maksimalkan mencarinya, dan alhamdulillah sekarang banyak media-media sosial. Ya, mungkin teman Anda waktu SD bisa Anda tracking dengan menggunakan media sosial, bisa Anda cari. Apalagi teman tadi. Ya, maka Anda maksimalkan. Tunggu setahun. 1 tahun semua media sudah Anda gunakan dan tidak kunjung ada. Anda khawatir akan terpakai dana ini dan seterusnya, maka sedekahkan pinjaman tadi, ya, kepada fakir miskin, niatkan atas nama pemberi pinjaman sedekahnya. Andai nanti dia datang dan bertemu, sampaikan, saya sudah mencari maksimal 1 tahun dan tidak ada info tentang Anda. Akhirnya dana Anda saya berikan kepada fakir miskin. Kalau Anda setuju, itu adalah sedekah Anda. Tapi kalau Anda keberatan, saya akan carikan lagi yang lain. Sehingga sedekahnya menjadi milik saya. Nah, Ustaz, alhamdulillah.
Jazakallah khair, demikian yang bertanya barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan memberikan kenang-kenangan di akhir kelulusan sekolah dasar pada sekolah dan guru-gurunya, yang mana dananya dari uang pembayaran perpisahan sekolah dari wali murid yang akan lulus? Ya, tunggulah anak-anak itu sukses dulu. Anda anak SD udah ngomong ngasih-ngasih. Hibahnya anak yang belum balik tidak sah. Ya, kalau mau ngasih nanti Anda sukses jadi tajir, jadi pejabat dan segala macam. Guru-guru Anda dan guru-guru orang lain, berikanlah rumah, Masya Allah. kendaraan roda 2, roda 4. Alhamdulillah. Ya, sahih. Allah barik fiik. Dan sekarang Anda masih taman SD, ya, masih belum balik. Belum balik, jangankan ngasih hadiah. Belanja aja Anda tidak sah. Kecuali dengan harga yang umumnya. Nah, Ustaz. Ya. Demikian, barakallahu fiik, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Ana Abu Fauzan, izin bertanya Ustaz. Nah, silakan akhi. Ustaz, Ana rencana mau jual beberapa aset. Namun setelah membaca beberapa di media, model penjualannya Ana mau tidak seperti biasa. Ana mau menjual kupon gitu Ustaz. Sampai nanti pada batas waktu kupon itu terkumpul sekitar atau di kisaran harga aset, terus kupon itu akan diundi gitu. Nah, pembelinya otomatis yang mendapatkan undian itu berarti dia yang memiliki aset Ana yang mana jual. Yang lain yang beli kupon dapat nggak? Artinya yang lain yang beli kupon itu ketika dia beli kupon dia nggak akan dapat, jadi diundi saat siapa Ya, yang berarti dapat. ini namanya judi, ya, akhi. Oh, terus kalau pilihan kedua Ustadz, Jangan dilakukan ya, ini judi ya, dan hukumnya haram. Ya, yang pertama alhamdulillah sudah clear judi. Terus yang kedua, kalau seandainya Anda jual barang, misalkan Anda jual apalah barang, terus di sambil jual barang, Anda selipin juga jual kupon tersebut. Apakah itu judi juga, Ustaz? Jual barang, jual kupon, gimana itu caranya? Misalkan Anda jual makanan, minuman. Nah, sambil jual makan minuman, Anda selipin kupon tersebut. Siapa yang beli kupon ini akan diundi. Ya, sebentar. Kupon ada harga tersendiri atau gratis dalam harga barang? Kupon ada harga tersendiri, Tat. Sama juga judi dia. Oke, baik Ustadz, dua-duanya judi clear, tidak dilakukan. Ada nggak solusi lain? Anda ingin menjual, ya Ustadz, ada nggak solusi lain ketika Anda ingin menjual aset dengan cara yang dibenarkan oleh agama, Ustadz? Misalkan tidak pakai kupon tetap gitu, Ustadz. Ada nggak metode lain? Metode lain, Anda tentu ingin menjual dengan harga maksimal. Jelas? Ya, Ustaz. Minta di waktu-waktu yang mustajab kepada Allah Jalla fi'ula. Baik, Ustaz. Ya, itu cara yang terbaik. Bukan dengan mendurhakainya. Bagi Allah tidak susah untuk mendatangkan pembeli yang membeli di atas harga pasar, mungkin 100 kali di atas harga pasar, tanpa Anda berbohong. Terima kasih Ustaz, clear sekali solusinya, jawabannya atas ilmunya. Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan metode tadi itu lagi booming di media sosial. Ada orang yang bilang dia jual rumahnya 800 juta nggak laku-laku. Nah. Lalu dia buat kupon dijual-jualin dengan harga Rp10.000, terkumpul kemudian 2 miliar. Lalu dia undi. Ini murni judi. Ya. Maka alhamdulillah
yang bertanya tadi menanyakan sebelum dia melakukannya, ya. Karena kalau tidak, itu yang ratusan juta yang miliaran Anda terima nanti menjadi api neraka yang akan membakar Anda. Ya. Ya, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kepada ahli zikir bila kalian tidak tahu. Dan sebahagian netizen ketika itu menyampaikan booming itu di media sosial, apa salahnya? Itu kan sama dengan kupon undian naik haji kayak kopi kapal api, naik haji pakai sekarang ada roti apa namanya, umroh dengan undian roti O dan segala macam. Nah, itu kan sama, beda. Makanya roti O dan segala macam kapal api, kalau mereka menjual dengan harga yang sama, normal, kupon include, ya, namanya roti O Rp10.000 per satuan, kopi kapal api 1 saset Rp10.000 sebelum ada program. Sekarang ketika ada program tetap Rp10.000, tapi di dalamnya ada undian, silahkan diisi dan dimasukkan. Berarti ini undiannya tidak berbayar. Lalu dapat uang dari mana? Itu penyelenggara atau si perusahaan, dia mengeluarkan sebagian labanya untuk program tersebut. Berarti murni hadiah. Ketika itu hadiah diundi boleh. Tapi kalau mereka menaikkan harga, sebelumnya Rp10.000 per saset, Rp10.000 per satuan roti. Sekarang naik menjadi Rp11.000 tanpa ada kenaikan, tidak terjadi inflasi dan tidak kenaikan harga bahan pokok selain hal. Ya, semuanya normal. Naik Rp11.000. Maka si penyelenggara, si produsen ini mengambilkan Rp1.000 tadi untuk memberangkatkan umroh orang yang dia undi. Ini namanya judi. Walaupun masuk ke dalam harga jual beli. Ya. Maka apa yang ada di masyarakat, apa yang ada, jangan langsung kita ikutin kalau tidak sesuai dengan syariat Allah. Tanyakan dulu, timbang dengan timbangan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW. Kalau benar, silahkan dilakukan. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian tambahan faidah yang bermanfaat dari Ustadz terkait dengan pertanyaan terakhir. Semoga memberikan pencerahan lebih terang kepada semua ikhwah dan akhwat fillah pendengar dan pemirsa Roja TV. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan serta ikhtitam. Silakan Ustadz. Ikhwani wa akhwati fillah, pelajari agama Allah dalam kasus yang tidak ada dalam pelajaran, butuh untuk dicerna, diteliti ulang, tanyakan kepada ahlinya. Dengan demikian, Anda melakukan segala sesuatunya dalam hidup Anda selamat dari murka Allah Jalla fi'ula. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Ustaz Dr. Wandi Tarmidhi Fidzakallahu Ta'ala faedah ilmu yang bermanfaat pagi ini dalam pembahasan bab wakaf. Alhamdulillah telah kita simak bersama. Masih ada beberapa ketentuan hukum wakaf. Insya Allah kita akan sambung kembali di kesempatan Kamis yang akan datang. Dan kami juga mohon maaf ada sejumlah pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Demikian, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan juga kita memohon kepada Allah hidayah dan taufik memahami ilmu yang kita pelajari dan memudahkan kita mengamalkannya. Demikian, dan kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.